Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap adik-adik di rumah dapat selalu sehat ya dan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena kita bisa ketahui bahwa pandemi sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun. Jadi untuk tetap mempertahankan itu, adik-adik diharapkan agar tetap selalu menaati protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan setelah kalian melakukan kegiatan atau setelah memegang apapun itu. Dan yang ketiga, tetap harus menggunakan masker dimanapun kalian berada. Oke, adapun untuk hari ini, sebelum kita memulai acara atau kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke, adapun kegiatan selanjutnya adapun dilaksanakannya kegiatan pada hari ini yaitu bertujuan untuk kalian sebagai peserta didik harapannya dapat mampu mengetahui cara merencanakan karir dan agar dapat menunjang masa depan kalian ke depannya. Dan di sini kalian sebagai peserta didik harapannya dapat mampu memahami pandangan terkait perencanaan karir kalian. Yang kemudian terdapat tujuan khusus yang dimana kalian sebagai peserta didik dapat memahami bagaimana merencanakan karir yang tepat berdasarkan dengan potensi diri kalian dan berdasarkan terkait dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Kemudian di sini adapun alasannya kenapa di sini ibu memilih kelas 11 untuk diberikan layanan bimbingan terkait karir, karena menurut ibu, kalian tuh kan sudah berada di kelas 11 yang otomatis nanti kalian akan menuju ke kelas tingkat akhir yaitu kelas 12. Jadi harapannya setelah kalian mengikuti ini, kalian tuh bisa merencanakan karir kalian ke depan, maupun di kelas 12 nanti kalian sudah bisa memiliki bayangan, atau di kelas 12 nanti kalian sudah bisa mengetahui kalian tuh mau kemana, karena nanti setelah lulus SMA kalian yang bakal menentukan kalian mau kerja atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Jadi harapannya di sini kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan cara menyimak apa yang ibu berikan dan mengikuti diskusi online ini dengan santai. Kita akan berdiskusi secara santai saja ya, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, diskusi online ini kita lakukan secara santai saja ya, karena pada dasarnya kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi. Jadi nanti ketika ibu memberikan pemaparan materi dan kalian ingin bertanya, silahkan utarakan saja pertanyaan tersebut, karena di sini kita sedang melakukan diskusi yang tentunya pembawaannya juga santai ya, agar kalian tidak merasa bosan. Begitupun dengan ibu. Dan di sini kita akan melakukan kegiatan dengan memberikan timbal balik satu sama lain. Seperti itu ya semuanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki kegiatan inti, jadi di sini berikan kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan sebuah langkah-langkah kegiatan maupun apa yang harus kalian persiapkan selama kita melakukan kegiatan layanan ini. Yang dimana pertama, kalian sebagai peserta didik diminta untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang menurut kalian penting dalam pemaparan materi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat fokus terkait dengan penjelasan materi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh ibu sendiri sebagai guru BK. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami setiap poin-poin yang sudah dipaparkan oleh ibu sebagai guru BK. Dan yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dari materi yang sudah dipaparkan oleh guru BK atau ibu sendiri, dan ibu bisa menanyakan kembali ini kepada peserta didik terkait dengan materi yang sudah dijelaskan serta poin-poin apa saja yang menurut peserta didik sangat penting. Jadi di sini harapannya kalian dapat fokus, karena nanti jika kalian tidak ingin mengajukan pertanyaan, mungkin ibu yang akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyimpulkan kembali apa yang ia dapatkan selama kegiatan layanan ini berlangsung.
yang dimana juga kegiatan diskusi online ini dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan siswa atau kebutuhan peserta didik, kebutuhan kalian yang dimana masih bingung dengan karirnya ke depan, terutama bagi kelas atas atau kelas menengah yang akan menuju ke tingkatan kelas berikutnya. Kemudian kegiatan ini dilakukan dengan santai dalam artian kalian sebagai peserta didik dan saya sebagai guru BK membina komunikasi yang baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan selama kegiatan berlangsung walaupun melalui online saja. Seperti itu ya adik-adik. Oke, baiklah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait tentang perencanaan karir yang dimana Ibu sudah menjelaskan sebelumnya bahwa di sini sesuai dengan kebutuhan kalian yang dimana kalian sudah di kelas 11, otomatis kalian akan menuju ke kelas 12 untuk melanjutkan studi kalian. Entah itu nanti setelah lulus SMA kalian ini mau kemana, kuliah atau mau bekerja. Jadi di sini Ibu akan memberikan topik terkait tentang perencanaan karir yang dimana tentunya bisa bermanfaat bagi kalian di masa depan. Dan sebelum kita memulai kegiatan inti, apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Oke, jadi harapannya semoga kalian siap ya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan di sini kita sudah memasuki kegiatan inti terkait tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan adik-adik sendiri juga bisa melihat apa yang akan Ibu bahas pada hari ini kepada kalian. Oke, mari saja kita mulai yang dimana di sini kita akan membahas terkait tentang belajar merencanakan karir untuk masa depan. Dan di sini Ibu juga memiliki pertanyaan nih untuk adik-adik semua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kalian atau kamu merencanakan karirmu untuk masa depan? Jadi di sini sudahkah kalian itu merencanakan karir kalian untuk masa depan yang akan datang? Oke, baik. Jika belum, marilah kita berdiskusi secara bersama-sama terkait tentang bagaimana cara merencanakan karir untuk masa depan. Oke, jelaskan sedikit tentang pengertian karir yang dimana di sini Ibu mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimana telah didefinisikan bahwa karir merupakan perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang yang tentunya sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya. Sehingga di sini karir itu sangat penting ya bagi kehidupan bagi setiap diri individu. Kemudian, merencanakan karir untuk masa depan. Bagaimana caranya? Oke, adik-adik bisa menyimak saja ya. Jadi, pada dasarnya memikirkan masa depan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari pemikiran setiap individu, yang dimana pemikiran itu selalu muncul nih di pikiran kita, apa rencana kita untuk masa depan, apa yang akan kita lakukan di masa depan, apa pekerjaan kita di masa depan. Seperti itu ya adik-adik, terutama nih bagi kalian yang peserta didik atau siswa yang sudah berada pada jenjang tingkat pertengahan atau tingkat kelas yang tinggi. Tentu mempersiapkan masa depan karir itu bisa dimulai dari sekarang. Maka dari itu di sini Ibu memberikan layanan tentang karir kepada kalian. Dan pahami bahwa masa depan itu sendiri merupakan suatu kehidupan yang membawa peserta didik atau kalian menjadi individu yang memiliki keinginan untuk mencapai cita-cita atau tujuan, sehingga di sini tanpa sadar bahwa apa yang dilakukannya juga demi untuk mencapai cita-cita atau karir kalian di masa depan yang sudah dimiliki oleh setiap individu, terutama juga bagi Ibu sendiri sebagai guru konselor atau guru BK. Namun setiap individu bahkan masih ada yang bingung terkait dengan karir yang mereka ingin tuju, terutama pada cita-citanya. Apakah kalian masih terkendala dengan hal ini? Oke, jika masih terkendala, silahkan kita akan diskusikan sama-sama ya. Maka dari itu, di sini dibutuhkannya perencanaan karir nih bagi setiap individu agar bisa mengukir masa depan dan dapat menentukan arah tujuan karir kita yang sebenarnya. Dan berikut ini merupakan cara merencanakan karir untuk masa depan bagi kalian peserta didik. Silahkan kalian simak ya. Baiklah adik-adik, di sini kita sudah memasuki poin-poin yang akan menjadi pacuan kita pada kegiatan hari ini, yang dimana di sini adik-adik juga bisa membaca bagaimana berikut ini merupakan cara merencanakan karir untuk masa depan bagi kalian sebagai peserta didik, yaitu
Antara lain nih, pertama, kita tuh harus bisa membangun motivasi yang ada pada diri kita sendiri, yang dimana motivasi itu bisa datang dari dalam diri maupun dari luar diri setiap individu. Yang dimana motivasi dari luar diri dari luar diri itu bisa datang dari orang tua, kakak, teman, guru, ataupun tokoh maupun idola yang kita senangi. Namun motivasi dari dalam diri itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena motivasi dalam diri itu mempunyai daya juang yang luar biasa, yang tentunya bisa mendorong kita nih, karena itu dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu ya adik-adik. Yang kemudian peserta didik atau kalian ini bisa mulai dengan mengumpulkan banyak informasi terkait tentang objek, cita-cita maupun karir masa depan yang kalian inginkan. Kemudian mulai belajar nih menyukai dan menekuninya dari sekarang, apapun yang kalian senangi sekarang, yang dimana sehingga apa yang nanti sudah kalian pelajari dapat tercapai, tentunya itu sesuai dengan kemampuan dengan diri kalian sendiri. Seperti itu ya adik-adik. Yang poin kedua, kita sudah masuk poin kedua, yang dimana adik-adik juga bisa melihat tentang kenali potensi pada dirimu. Ini sangat penting ya adik-adik, karena mengenali diri sendiri itu adalah sebuah kunci untuk menyusun perencanaan karir. Yang dimana dengan mengenali potensi diri, kita tuh bisa mulai memilih dan merencanakan cita-cita maupun karir kita di masa depan. Caranya bagaimana nih kak? Caranya bagaimana nih bu? Kayak gitu ya. Caranya bagaimana? Yang dimana dengan melihat diri kita, yang dimana kita tuh apa yang kita lihat gitu dari kita. Contohnya kayak apa yang kita senangi, bakat dan minat apa yang kita punya, dan kemampuan apa yang kita miliki, serta aspek lainnya yang kita punya. Lalu kita tuh bisa mengasahnya sehingga di sini dapat menjadi lebih baik lagi dan menjadi optimal. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut nih, ada faktor lain nih yang bisa mempengaruhi pengenalan potensi diri, yaitu dari pendidikan sendiri yang sedang kita tempuh sekarang ini. Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lalui, contohnya seperti ada yang suka ikut lomba gitu, contohnya kayak seperti ikut lomba sains dan segala macam. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai perencanaan karir. Kemudian karakter pribadi yang tentunya bisa menjadi awal dalam mengenali potensi diri kalian. Di sisi lain juga nih, hambatan-hambatan yang mungkin merintangi untuk mencapai cita-cita perlu juga peserta didik atau kalian pikirkan, sehingga nanti akan dicarikan solusi secara tepat bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Seperti itu ya adik-adik. Yang ketiga nih, jangan fokus pada kekuranganmu. Kelebihanmu itu patut difokuskan. Yang dimana maksudnya di sini kita tuh bisa mengetahui bahwa melihat dari sisi kekurangan dan kelebihan, tidak jarang semua orang itu maupun tidak jarang dari setiap individu itu masih bingung nih dalam menentukan hal ini. Yang dimana terkadang orang lainlah yang lebih paham, lebih mengerti akan kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui kelebihan maupun kekurangan tersebut, kita bisa memanfaatkan pandangan secara objektif dari meminta pendapat maupun saran dari orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti keluarga maupun teman dekat terkait tentang kekurangan maupun kelebihan kita. Kemudian di sini kita tuh bisa mencerna nih dengan positif dan catat hal-hal yang diutarakan oleh keluarga maupun teman dekat kita terkait dengan kekurangan maupun kelebihan kita. Dan tentunya di sini kita sebagai pacuan untuk memotivasi diri tentang kelebihan kita yang harus difokuskan. Seperti itu ya adik-adik. Dan apa yang kurang dari diri kita itu bukan dalam artian bukan membuat kita jadi lemah, namun kita bisa mengevaluasi kekurangan tersebut yang telah diutarakan oleh keluarga maupun teman dekat tadi sebagai perbaikan diri. Seperti itu ya. Oke, yang keempat, poin keempat yaitu tentang fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang sudah dimiliki atau dikuasai. Yang dimana di sini dapat diketahui bahwa keterampilan itu sejalan dengan minat. Jadi jika ada minat, otomatis ada keterampilan. Yang dimana setelah mengetahui potensi yang ada dalam diri, tidak ada salahnya juga jika kalian ini mencatat keterampilan yang sudah dikuasai untuk merencanakan masa depan dengan baik. Dari hasil catatan ini,
eh, adik-adik tuh bisa juga menjadi bahan pacuan untuk mengetahui passion karir kalian itu seperti apa gitu, passion karir kalian itu di mana gitu ya. Jadi di sini keterampilan yang dimiliki pun tidak harus banyak, tidak harus kayak kalian harus bisa ini tuh, tidak harus ya adik-adik. Yang penting kalian itu harus ahli di satu bidang saja yang akan diminati, agar ketika sudah terwujudnya karir tersebut atau cita-cita tersebut dapat sejalan dengan kemampuan diri kalian masing-masing. Tentunya hal ini sejalan dengan passion kalian juga seperti itu ya adik-adik. Oke, yang kelima nih tentang rencanakan target karirmu. Yang dimana maksudnya di sini? Setelah kita nih mengetahui langkah-langkah sebelumnya dari fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang sudah dimiliki, membangun motivasi yang ada pada diri, kemudian kenali potensi pada dirimu. Di sini ada rencanakan target karirmu. Yang dimana rencanakan target karir ini bagian individu, bagian terpenting nih harus mulai mengambil keputusan untuk bisa menargetkan mengenai karir masa depan kalian, seperti itu. Yang dimana hal ini akan membuat individu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Rencanakan masa depan kalian itu tetapkan dapat berubah rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Yang dimana jangka pendek ini maksudnya bisa kalian rencanakan dalam rentang 1,5 tahun. Artinya dalam 1,5 tahun ini kalian tuh mau jadi apa ke depannya. Sementara jangka panjang bisa berupa rencana kalian dalam 10 tahun ke depan setelah kalian lulus sekolah, setelah lulus SMA, kalian tuh mau jadi apa. Jadi sebelumnya juga jika kalian sudah merencanakan karir, kalian bisa menjalankan rencana karir itu dengan disiplin dan bertanggung jawab, yang tentunya karena dapat diketahui bahwa banyak orang yang gagal terkait tentang karir mereka di masa depan karena individu tersebut tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap perencanaannya di awal. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang poin terakhir nih tentang evaluasi rencana karir yang sudah kalian rencanakan. Bisa saja nih kan, yang dimana maksudnya tuh bisa saja nih di tengah jalan kalian tuh menemukan hal-hal yang baru lagi, karena kita bisa kita ketahui ya bahwa hal-hal baru itu terus saja datang gitu, jadi otomatis kita tuh bisa menemukan hal-hal baru yang membuat kalian itu ingin mengubah rencana masa depan kalian sebelumnya. Tentu, maka itu kalian harus terus mengevaluasi rencana masa depan kalian agar dapat terarah dan tercapai. Yang penting apa yang kalian rencanakan sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan potensi kalian, tanpa memberikan dampak yang positif, tentunya memungkinkan untuk kalian capai. Seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini memiliki cita-cita maupun karir masa depan sangatlah penting karena itu bisa menunjang kehidupan kalian di kehidupan selanjutnya. Apalagi yang penting di dunia ini yang dapat memandu kita untuk terus maju selain memiliki karir, cita-cita untuk masa depan. Mungkin hanya itu saja ya untuk kegiatan layanan hari ini. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya adik-adik, atau ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Oke, ada yang bertanya? Sip. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, jadi di sini ibu mau minta sedikit kesimpulan dari kalian terkait tentang materi yang sudah ibu paparkan. Oke, adapun kesimpulan pada materi layanan hari ini yaitu di mana karir adalah kemajuan atau perkembangan seseorang dalam suatu pekerjaan yang terarah sesuai dengan potensi diri kalian. Tentu karir ini bisa memberikan perubahan yang baik terhadap setiap individu jika individu dapat merencanakan karirnya dengan baik. Oleh karena itu, karir itu sangat penting di kehidupan kalian. Tentunya harus juga direncanakan dari jauh-jauh hari agar bisa direalisasikan di masa depan. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Mungkin hanya itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mendengarkan dan sudah aktif dalam diskusi kali ini. Mohon maaf jika pemaparan ibu ada yang kurang mungkin atau kecepatan. Mungkin nanti adik-adik ingin konsultasi lagi terkait tentang rencana karir kalian, karena
Harapannya setelah kalian mengikuti ini, kalian bisa mengetahui, kalian sudah bisa merencanakan karir kalian di masa depan. Seperti itu ya adik-adik. Mungkin hanya itu saja dari Ibu. Tetap terus menaati protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajar online-nya adik-adik.